Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang usul riwayat As-Susi, tentang al-idgham al-kabir. Idgham al-kabir atau idgham yang dibaca idgham besar. Di sini ada disebutkan apa yang dimaksud dengan idgham kabir. Huwa idghamu harfi mutaharrikin bi harfi mutaharrikin. Yang dimaksud dengan idgham kabir yaitu memasukkan atau menggabungkan satu huruf yang berbaris tatkala dia bertemu dengan satu huruf yang berbaris berikutnya. Itu yang disebut dengan idgham kabir. Kemudian langsung saja dari panjang lebar, idgham kabir itu ada dari wahwa al-aqsamin, ada berapa macam. Sebenarnya pembahasan tentang masalah idgham dalam qiraat As-Susi adalah merupakan ciri khas yang paling sering muncul dalam bacaan qiraat As-Susi. Wahwa al-aqsamin, idgham kabir itu ada terbagi atas beberapa macam. Pertama, al-idghamu al-mutamasilaini al-kabir. Al-kabir. Idgham mutamasilain al-kabir. Idgham mutamasilain. Yang bagian A, idgham mutamasilain al-kabir ini bisa kita temukan fi kalimatin, dalam satu kata. Fi kalimatin, idza iltaqaya fi kalimatin, adghamal awwalu fis tsani atau udghimal awwalu fis tsani. Apabila bertemu dua huruf dalam satu kata, maka diidghamkan atau digabungkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Contoh, sini ada manasikakum dibaca manasikum. Manasikum. Sana ada kaf bertemu dengan huruf kaf. Itu dalam satu kata kan, manasikakum dibaca manasikum. Kemudian contoh yang lain, salakakum dibaca dengan salakum. Sana ada kaf ketemu kaf lagi, baca dengan salakum. Faqataduna ghairihima. Maka tidak ada lagi contoh yang lain dalam Al-Quran selain daripada dua contoh lafaz tadi, yaitu lafaz manasikakum dibaca manasikum, salakakum dibaca salakum. Nah, jadi ada dua contoh itu saja berkenaan dengan contoh idgham mutamasilain al-kabir fi kalimatin, contoh idgham mutamasilain yang besar dalam satu kata. Kemudian selanjutnya, idgham mutamasilaini al-kabiru fi kalimataini. Bagian B, idgham mutamasilain al-kabir fi kalimataini, dalam dua kata. Kalau yang bagian ada di satu kata, sekarang dua kata. Waqad waqa'a bi sab'ati asyara harfan. Contoh bacaan
idgham mutamasilaini al-kabir bi kalimata ini itu terdapat pada 17 huruf. Hiya, yaitu huruf ba, ta, sa, ha, ra, sin, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, dan ya. Contoh, la dhahaba bisam'ihim dibaca la dhahab bisam'ihim. Itu ba ketemu dengan ba. La dhahaba dibaca la dhahab bisam'ihim. Yang berikutnya al mauta tahbisunaha dibaca al maut tahbisunahuma. Al maut tahbisunahuma. Sana huruf ta ketemu dengan ta. Kemudian contoh yang lain, haitsu saqibtumuhum. Haitsu saqib. Nah, di sana sa ketemu dengan sa. Maka dibaca haitsaqibtumuhum. Kemudian contoh yang lain, an-nikah. Hatta. Ha ketemu dengan ha. Kemudian contoh yang lain, syahrul ramadhan dibaca syahr ramadhan. Contoh yang lain, ar-rahimi maliki dibaca ar-rahim maliki. Kemudian fihi huda dibaca fihi huda. Nah, maka contoh ayat-ayat yang berkenaan dengan idgham mutamasil al-kabir bi kalimatain dalam dua kata itu bisa Anda kembangkan saja lagi. Nah, yang jelas nanti ada penjelasan yang harus dibaca dengan idgham dan mana yang tidak, itu bisa Anda lihat nanti di Farshul Huruf ya, pada halaman-halaman berikutnya dalam buku Qiraat As-Susi ini. Sana insyaallah Anda akan temukan mana yang harus dibaca idgham dan mana yang tidak. Yang berikutnya adalah tentang idgham kabir. Idgham kabir bagian kedua itu idgham al-mutajanisaini wal mutaqaribaini al-kabiru. Idgham mutajanisain dan mutaqaribain al-kabir yang besar. Idza iltaqa khattan harfani mutajanisani au mutaqaribani mutaharikani. Idgham mutajanisain dan mutaqaribain artinya akan dibaca dengan idgham secara mutajanisain atau mutaqaribain apabila iltaqa bertemu dua buah huruf hijaiyah yang sejenis sifat dan makhraj hurufnya, au mutaqaribain atau berdekatan sifat dan makhraj hurufnya, mutaharikani yang mana huruf-hurufnya yang diidghamkan dan sama-sama berbaris dalam segi tulisannya. Ini bisa ditemukan dalam min kalimatin wahidatin. Dia bisa berbentuk dalam satu kata. Contohnya nanti kita lihat dulu. Udghimal qafu fil kaf. Diidghamkan huruf qaf ke dalam huruf kaf. Contoh khalaqakum dibaca khalaqkum. Ini kan ada khalaqakum. Qaf dengan kaf. Asal bacaannya khalaqakum dibaca khalaqkum. Kemudian razaqakum
razaqakum dibaca razaqkum. Nah, contoh tentang idgham mutajanisain atau mutaqaribain yang bagian pertama, yang mana kalimat hurufnya berada dalam satu kata. Kemudian ada pengecualian, walahul wajhani fi talaqakunna. Boleh dibaca dua cara pada lafaz talaqakunna. Talaqakunna itu boleh dibaca al-izhar, boleh secara izhar. Talaqakunna izhar. Boleh juga dibaca dengan idgham. Dibaca dengan talaqkunna. Wa huwal muqaddam. Dibaca dengan bacaan idgham pada lafaz talaqkunna itu lebih didahulukan. Kemudian ada bagian idgham mutajanisain dan mutaqaribain min kalimatain. Dia berbentuk dua kata. Udghimal awwalu fisani minal mutajanisaini wal mutaqaribaini fi kalimataini fil Qur'anil Karim fi sittati asyara harfan. Dibaca dengan idgham, huruf yang pertama digabungkan atau dimasukkan ke dalam huruf yang kedua dari idgham mutajanisain dan mutaqaribain pada dua kata di dalam Al-Qur'anil Karim pada 16 huruf. Yaitu ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ra, sin, shin, dad, qaf, kaf, lam, mim, terakhir nun. Nah, untuk berikutnya itu adalah contoh-contohnya ya. Mungkin untuk kelanjutannya masalah idgham mutajanisain dan mutaqaribain fi kalimataini ini insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Karena ini contohnya panjang lebar ada 16. Jadi untuk menghemat waktu dulu, saya kira cukupkan dulu sampai pembahasan tentang idgham mutajanisain dan mutaqaribain dalam bentuk satu kata saja. Yang jelas masalah idgham ini nanti Anda tatkala membaca ayat-ayat Qur'annya, insyaallah sudah ada keterangannya mana huruf yang harus dibaca dengan idgham atau lafaznya yang harus dibaca idgham, mana yang tidak, itu sudah ada di dalam parsul huruf pada halaman-halaman berikutnya, yang mana bisa Anda lihat nanti tatkala Anda membuka halaman-halaman berikutnya. Demikian untuk penjelasan masalah idgham pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kelanjutannya pada pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.